Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Puji Tuhan, kita jumpa nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius supaya dia dapat menguasai diri dan bersabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah menghadapi godaan, cobaan, penderitaan dengan penguasaan diri dan sabar. Karena ternyata penguasaan diri itu tidak mudah. Karena di dalam kita menghadapi begitu beratnya tantangan, pergumulan, masalah dalam kehidupan ini, maka tidak mudah kita bisa menguasai diri. Sebab itu, musuh terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak mampu menguasai diri dalam segala hal. Kita bisa mungkin hanya untuk hal-hal tertentu, tetapi di dalam segala hal tidak mudah dan tidak gampang untuk dilaksanakannya. Karena itu ternyata musuh kita adalah diri kita sendiri. Di dalam ketakutan kita, di dalam keraguan-raguan kita, di dalam kemustahilan yang kita pikirkan, semua itu ada di dalam diri kita. Ketakutan itu muncul dari dalam. Reaksi terhadap apa yang kita lihat, reaksi terhadap apa yang kita dengar itu muncul dari dalam kita. Dan itulah yang kita tidak bisa kuasai. Ketika ketakutan itu, keraguan-raguan itu, kemustahilan, dan semua hal-hal yang tidak menguntungkan itu seringkali datangnya dari diri kita. Nah, sebab itu dari pembacaan ini kita melihat bahwa jika kita tidak mau menaklukkan diri kita, maka diri kita lah yang akan menaklukkan kita. Kalau kita tidak punya waktu untuk menyangkal diri, berdoa, berpuasa, maka diri kita lah yang akan menguasai kehidupan ini. Sebab itu banyak orang sudah lama ikut Tuhan, dia tidak mampu berubah. Dia tidak mampu menjadi lebih baik. Bukan karena tidak ada sarana untuk jadi lebih baik. Alkitab sudah katakan, firman Tuhan yang diilhamkan Allah berguna untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan diri kesalahan kita, dan melatih kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi karena kita sendiri yang tidak mampu menguasai diri dalam segala hal, maka Alkitab seakan-akan tidak punya kekuatan untuk merubah kehidupan kita. Karena kita tidak mau taklukkan diri ini. Kita tidak mau taklukkan keinginan daging kita melalui doa dan puasa kita. Karena dengan berdoa dan puasa, kita melawan segala keinginan daging kita yang menjadi musuh kita terbesar. Karena di dalam daging itulah muncul ketakutan. Di dalam daging itulah muncul keraguan-raguan. Di dalam daging itulah selalu muncul kemustahilan. Tidak mungkin karena itu sudah dipikirkan. Tidak mungkin karena itu tidak masuk akal. Tidak mungkin karena kita memang tidak berdaya. Itu semua yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kita terjebak dengan kemustahilan. Dan semua ini ada dalam diri kita sendiri. Sebab itu dikatakan kuasailah dirimu dalam segala hal. Berarti kita harus berani menaklukkan diri kita sendiri.
dari segala keinginan-keinginan yang selalu melahirkan ketakutan, yang selalu melahirkan keraguan-raguan, dan yang selalu menghadirkan kemustahilan. Itu semua ada dalam diri kita. Kita jadi ragu, kita melihat tidak berdaya, kita hidup dalam ketakutan waktu demi waktu yang selalu mengganggu kehidupan ini karena kita tidak menguasai diri dalam segala hal. Saya katakan tadi, kita bisa menguasai diri jika kita punya waktu yang kita siapkan untuk berdoa dan berpuasa, menyangkal diri kita. Karena dengan demikian kita bisa menguasai diri kita. Bukan sekedar mengatur diri kita dari kegiatan yang rutin, bukan mengatur jadwal kegiatan yang kita harus kerjakan, tapi kekuatan yang kita miliki. Dia mampu mengontrol pikiran dan keinginan manusia yang negatif. Jika kita berani ambil bagian dalam doa dan puasa, maka kita mempunyai kemampuan untuk mengontrol pikiran kita dan keinginan manusia yang selalu membawa kita kepada pencobaan, kepada godaan, dan akhirnya kita gagal. Sebab itu Paulus harus katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Menguasai diri tercakup juga di dalamnya keinginan emosi, respon terhadap keadaan yang tidak sesuai harapan, dapat mengendalikan diri dalam segala hal. Karena seringkali kita punya respon terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Reaksi kita berlebihan karena kita tidak menguasai diri. Sebab itu, dari penguasaan diri inilah kita akan membentuk suatu pribadi yang dewasa. Dengan penguasaan dirilah kita akan memiliki karakter yang baik, sehingga kita akan membawa diri kita cepat atau lambat akan menjadi sama seperti Kristus yang sudah menciptakan kita, sudah menyelamatkan kita, menebus kita dengan tujuan supaya kita jadi sama seperti Dia. Oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya kita diingatkan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Kita harus berani melawan keinginan daging kita, dan itu penderitaan. Berpuasa itu bukan sesuatu yang nyaman, tapi kita melawan keinginan kita, dan itu adalah bagian dari penderitaan yang kita jalani. Tetapi jika semua itu kita miliki, saya dapat pastikan kita akan mempunyai suatu kepribadian yang baik, pribadi yang dewasa. Kita mempunyai karakter-karakter yang baik yang muncul dalam diri kita karena kita mampu mengendalikan pikiran kita dan semua keinginan hawa nafsu kita. Sebab itu kita pagi hari ini bersyukur karena Paulus katakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dan ini penting untuk kita ke depannya, karena kita tidak diciptakan untuk begini-begini saja, tapi kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan teladan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami belajar menguasai diri dalam segala hal, dan kami belajar sabar. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami teringat untuk selalu menguasai diri dan bersabar. Sebab itu Tuhan, tolong kami yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami belajar menguasai diri dalam segala hal, dan biarlah kami dapat melakukan semua itu dengan sikap yang sabar, karena kami percaya ada rencana-Mu yang indah atas kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat tahun baru bagi saudara-saudara yang merayakannya.
Selamat pagi.